Mangga. Kanggo ieu acara supados aya keberkahan mangga urang doa wae ku maos surat Al-Fatihah barokati Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Mangga teraskeun Pak. Bapak dan Ibu yang terhormat, alhamdulillah pertemuan kali ini dalam rangka IHT in-house training di sekolah kita untuk menerangkan tentang literasi digital yang alhamdulillah pada hari ini narasumber akan disampaikan oleh Pak Ade. Kami persilahkan kepada Pak Ade untuk menyampaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan pengenalan tentang program sekolah penggerak dan sekarang hari-hari terakhir kita sudah memasuki tentang literasi digital. Sebelum dimulai, seperti biasa tadi sudah biasa dari Bapak dan Ibu ada yang icebreaker, silakan. Siapa yang akan speaker dulu? Pada tegang, supaya tidak tegang. Kami persilakan. Bu Yaya. Baik, ya, teman-teman, marilah kita dalam acara ini akan menguji atau melihat motorik kita ya dengan cara mudah saja. Pertama, tekukan tangan tengah ya, jari tengah ditekuk, disatukan tengah-tengahnya itu ya. Sudah semua. Setelah itu jari jempol, telunjuk, jari tengah dan kelingking disatukan. Sudah semuanya? Sudah. Ya, sudah bisa ya Pak ya. Nah, kita uji coba. Buka. Apakah ya, pertama buka ibu jarinya. Apakah bisa kita bekerja hari ini? Nah, ya kalau iya, siap. Ya. Siap. Bisa bergerak ya. Berarti motoriknya masih bagus. Sekarang yang kedua, Pak. Telunjuk. Telunjuk coba bisakah kita ya beribadah hari ini? Coba gerakan. Bisa ya Pak ya? Bisa. Ya, motoriknya masih bagus. Lalu kita dari bawah, kelingking Pak. Bisa. Coba kelingking ya, kita gerakan pula. Bisakah sekarang kegiatan hari ini dilaksanakan? Bisa. Semuanya bisa ya? Bisa. Masih bagus. Sekarang terakhir Pak, tangan yang mana Pak? Yang Bapak Ibu, yaitu jari manis. Coba jari manis, bisakah bergerak sekarang ini? Tidak bisa. Bisa tidak? Tidak. Nah, berarti kalau yang masih bisa, motoriknya masih bagus. Tapi kalau tidak bisa, berarti ya begitulah. Aduh. Ya, udah cukup. Terima kasih. Mangga. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya. Alhamdulillah tepuk tangan ya untuk Bu Yaya. Alhamdulillah telah menyegarkan kegiatan kita dengan icebreaker-nya. Nah, untuk sekarang Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tentang literasi digital yang mungkin telah kita kenal sehari-hari dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, saya akan membagikan. Sudah Pak. Ya, sudah. Ada. Kalau sudah ada, ini kita akan membahas tentang literasi digital. Tujuannya apa? Ya, ini tujuannya bisa dilihat di layar.
itu rencananya kita bisa mandiri untuk menggunakan pembelajaran, intinya untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran. Nah, di sini juga dijelaskan itu tujuan umum, sedangkan tujuan khususnya itu ada 4, salah satu penggunaan TIK, menjelaskan dampak perkembangan TIK, menjelaskan pentingnya mengelola perangkat dan akun, dan terakhir untuk bisa menggunakan perangkat TIK. Selanjutnya produk apa yang diinginkan setelah kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai kegiatan ini adalah harus mampu mengidentifikasi spesifikasi perangkat pribadi Bapak dan Ibu, baik gawai maupun laptop. Itu yang kedua, mampu menginstalasi aplikasi rumah belajar pada gawai. Dan ketiga, mampu membuat dokumen rencana. Itu produk yang dihasilkan. Itu setelah selesai kegiatan di HT ini. Lanjut, alur kegiatan itu pembukaan. Alhamdulillah tadi telah dibuka dengan doa, dengan ice break. Yang kedua, mulai dari diri. Yang ketiga, eksplorasi konsep dengan waktu di 10 menit, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual, nanti Bapak Ibu akan mengerjakan lembaran kerja, dan terakhir penutup. Lalu mulai dari diri. Nah, sekarang mulai dari diri untuk menceritakan pengalaman Bapak dan Ibu dalam pemanfaatan perkembangan teknologi informasi. Mungkin dari Bapak dan Ibu siapa yang akan menyampaikan tentang perkembangan teknologi informasi, ya, maka yang akan menyampaikan perkembangan teknologi informasi yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Boleh Pak? Ya, mungkin dari Boleh. Ya. Pemanfaatan, silakan. Ya, saya Pak Bu Haji Atik. Ya, mangga Bu Haji, mangga Bu Haji. Enggak, Bu Haji nanti aja dulu atau. Enggak, satu nuhun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman saya ya Pak selama ini gitu ya, sejak kita mungkin sama-sama yang dari pengawas ya, menjadi asesor, ditambah dengan masa pandemi, bahwa dalam memanfaatkan perkembangan IT, bahwa IT sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi dengan perkembangan saat ini, apapun sekarang ini, semua pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi, laporan-laporan, jurnal-jurnal itu semua menggunakan TIK. Jadi alhamdulillah dari masa pandemi saat ini mungkin bisa diambil hikmahnya kita untuk belajar lebih banyak tentang aplikasi-aplikasi, dan itu menambah pengetahuan secara pribadi Pak, untuk mengenal selain ada Jumis, terakhir ini ya masalah tentang aplikasi LM. Itu mungkin pengalaman saya. Itu saja. Enggak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, ya itu pengalaman yang dengan itu. Mungkin yang lainnya. Silakan yang lain mungkin yang akan menyampaikan untuk pengalaman penggunaan. Ibu Nadi punten tanah dimut. Nah. Ya. Yang akan menyampaikan siapa? Maaf Pak Dek, pertanyaannya diulang karena ini sinyal koneksinya jelek. Ya, pertanyaannya ini. Black. Ya, pertanyaan ini bisa dilihat di layar Pak, bisa dilihat di layar. Yang B, yang Pemanfaatan nomor satu. Pemanfaatan. Yang nomor satu, ceritakan yang itu ya, memanfaatkan. Iya, ya, nomor satu. Iya. Oh, ya. Iya Pak, ya, silakan Pak Sep. Tadi seperti yang dikemukakan, siap. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Haji tadi, bahwa kita tidak lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, terutama salah satu indikator yang berpengaruh saat ini penggunaan Android atau gawai pada pembelajaran. Nah, menurut pengalaman saya, dari gawai ini bisa dijadikan salah satu buah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada anak, khususnya ini salah satu indikator. Nah,
Kemudian berhubungan dengan aplikasi yang ada tadi dikemukakan bahwa di aplikasi yang kita miliki itu ada yang disebut dengan rumah belajar. Nah, apabila di Bu atau Bapak dan Ibu yang lain yang mungkin bisa menanggapi atau menambahkan. Ada tambahan Pak Ade. Ini Pak Ade, kalau alhamdulillah kalau untuk membuat yang ini yang ketik-ketik ya seperti membuat PowerPoint itu hanya hal-hal yang baru itu yang susah seperti yang sekarang kan membuat YouTube, LMS, Google Meet. Nah yang itu yang baru-baru itu yang susah, makanya tadi juga bingung bagaimana cara membuatnya gitu. Itu cuma pada cuma itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roha. Alhamdulillah dari Bu Widiawati, lalu Pak Sepohan juga Pak Roha telah menyampaikan pendapatnya hampir sama bahwa kita itu sangat membutuhkan dalam saat ini dalam pengembangan TIK dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjutkan dengan slide selanjutnya Pak Bu. Nah, alhamdulillah barusan Bapak Ibu kita telah menggali pengalaman Bapak dan Ibu. Tentu saja Bapak dan Ibu yang lain juga pengalamannya hampir sama, akan hampir sama. Nanti bisa dituangkan secara tertulis untuk bahan refleksi diri bagi kita. Selanjutnya eksplorasi konsep di sini. Nah, setelah tadi kita mengkoreksi diri, maka kita perlu mengenal. Kalau istilahnya tak kenal, maka tak sayang. Termasuk juga perangkat yang kita miliki, laptop, gawai atau hal yang lainnya. Kalau kita tidak mengenalnya, kegunaannya kita akan tadi tidak bisa menggunakannya dengan maksimal. Nah, komponen TIK yang kita miliki ini merupakan unsur alat komunikasi itu. Nah, dalam komunikasi seperti kita ketahui ada pengirim, ada penerima, ada umpan balik, ada media, ada pesan, dan terakhir itu ada gangguan seperti sekarang juga bahwa kita mengalami beberapa gangguan ini merupakan salah satu unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi tersebut ada yang termasuk perangkat keras atau perangkat lunak. Yang perangkat keras itu seperti HP dan lain-lain, perangkat lunak seperti WA, dan pesannya berupa teks atau suara atau gambar atau video, ini bisa dilihat. Medianya bisa kabel atau nirkabel. Umpan baliknya itu berupa indikator, misalkan di WA itu ada istilah centang, itu ya, ada centang 1, 2 atau centang biru. Dan gangguan, nah gangguan ini ada yang dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Nanti Bapak Ibu tuangkan di dalam LK ini, yang dapat dikendalikan atau tidak dikendalikan. Nah, selanjutnya, selain itu, selain mengenal perangkat-perangkat yang tadi, kita juga harus mengenal lebih dalam tentang perangkat yang kita miliki. Contohnya di dalam laptop, kita itu mengenal misalkan mengenal Windows 10 apa saja di dalamnya, itu speknya, itu spesifikasinya apa saja, nanti bisa dilihat, dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu. Ada tanda bintang dan Windows, itu Windows, lalu di sana diklik, nah di sana akan muncul tentang RAM atau dan lain-lainnya, itu akan muncul. Begitu juga di dalam Android. Nah, di dalam Android bisa dicek, dilihat, itu ada yang tanda pengaturan itu. Yang oleh kita hal-hal ini biasanya dilewatkan. Untuk apa itu? Kalau namun cina eta tanda-tanda itu. Nah, itu biasanya dilewatkan oleh kita. Kita langsung saja menggunakannya. Itu. Lalu nanti juga Bapak dan Ibu lebih dalam dipelajari itu cara-cara mengaktifkan akun belajar ID. Ya, guru atau kepala sekolah juga Bapak Ibu pengawas bisa ini mengaktifkan akun belajar ID. Nanti dipelajari lebih lanjut nanti modulnya atau lembar materinya akan saya bagikan. Lalu yang sekarang ini sebagai eksplorasi konsep nih. Coba sekarang berikan masing-masing satu contoh gangguan yang dapat dikendalikan dan gangguan yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ini sekarang itu kita eksplorasi bersama-sama tentang contoh gangguan yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Ya, kami persilakan Bapak dan Ibu, kita eksplor saja sekarang. Siapa yang ingin menyampaikan tentang gangguan yang dapat dikendalikan dan gangguan yang tidak dapat dikendalikan? Kami persilakan Bapak Ibu. Ini Pak De, ya. Satu saja Pak De. Satu saja Pak Sep, Pak Sep. Ya. Gangguan yang tidak bisa dikendalikan
yang berpengaruh ini salah satu pengalaman dan contoh sekarang ini gangguan alam, Pak Ade. Gangguan alam, internet ini tidak bisa koneksi, ini tidak bisa baik, tidak bisa dikendalikan, ini sering keluar saya juga. Itu salah satu contohnya. Bu, yang lainnya, yang lain, Bapak dan Ibu. Yang lainnya? Mungkin Baik, desain, aliran Bang. listrik juga, Bu Ai. itu ya aliran listrik juga mempengaruhi dengan itu ke internet. Kalau listrik mati, otomatis internet juga tidak jalan gitu. Iya betul Bu ya, kalau listrik mati jelas semuanya kita juga tidak akan bisa bekerja, itu komputer tidak bisa berjalan, itu akibatnya seperti bisa. Betul. Yang lain Bu, yang lain ya bisa Mungkin menambah. dari human error ya Pak ya. Bisa juga itu jadi gangguan, misalnya ini apa, pemahaman yang kurang dari kita ya, human error harusnya klik ini itu juga gangguan Pak kalau bagi saya. Iya itu Bu, misalkan ya kemampuan tadi dalam pembahasan IT harusnya pijit A ya, pijit B seharusnya pijit lanjutkan atau enter, ala pijit delete, seperti itu ya Bu ya, sering kejadian ya. Jadi fitur-fitur yang ada di itu belum dipahami gitu. Iya. Ya, makanya kita sekarang belajar tentang literasi kita itu selain membaca buku-buku juga itu kita pelajari tentang perangkat yang kita miliki. Yang lainnya Bu, Bapak Ibu yang lainnya. Kuota habis, Pak. Iya, Mbak. Gangguan Iya. dapat dikendalikan. Kuota habis. Rusak, laptop bisa diganti. Kalau kuota maksudnya Iya, iya. yang bisa kita di ini mungkin ya. Kalau apa kuota masuknya ke dalam yang bisa ditanggulangi. Iya, itu kendala ya, kendala jaringan itu diantaranya ya. Pak Roha, ada tambahan Pak Roha? Rusak angkat bisa diganti, bisa beli. Ya, Terus. bisa berangkat itu banyak ya. Ya, Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak kita sering mengalami ya kendala-kendala seperti itu. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak. Kalau listrik itu, kalau cuaca itu jelas bukan ada di kendali kita, tetapi misalkan ada kekurangan itu, kekurangan misalkan di dalam perangkat, kekurangan sinyal atau yang lainnya bisa diganti dengan yang lain itu. Tapi kalau cuaca, listrik itu memang tidak bisa kita kendalikan sendiri oleh kita. Ya, lanjut. Nah, sekarang refleksi terbimbing setelah kita mempelajari yang tadi dari awal sampai akhir, kita refleksi kembali lagi kepada diri kita. Nah, dalam menghadapi dunia yang cepat ini perkembangannya, nah sejauh mana kesiapan kita dalam memanfaatkan TIK ini di bidang pendidikan ini. Ini yang pertama dulu Pak Bu, sejauh mana kesiapan kita dalam penggunaan TIK ini. Silakan yang mau menyampaikan, usahakan yang belum menyampaikan pendapat tadi. Kesiapan kita sejauh mana? Mangga. Pada dasarnya Ya, Pak kita sudah cukup siap dalam dasar-dasar, tapi pengembangannya perlu dikembangkan. Seperti mengelola Word, mengelola Excel untuk dasar yang umum bisa. Merasa Tapi terganggu juga. Ya, Penguasaan IT, Pak. ya Halo? itu mungkin. Ya Bu Eli, silakan Bu Eli. Ya, Bu Eli, silakan Bu Eli. ya Pak. Ya Pak Roha, ya silakan Pak Roha. Yang tadi dikatakan tadi Pak itu membuat MS, membuat dokumit itu caranya gitu yang dimau itu. Yang maunya itu cara membuatnya bagaimana, seperti Pak Cecep kan sudah bisa ya membuat meeting gitu. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Salah, Pak. Nah, terus membuat MS bagaimana? Sekarang ini ya, menyelesaikan. Iya. Jadi penerapannya. Banyak perangkat yang masih baru gitu. Jadi kendalanya Ya, terima kasih, menyelesaikan Pak. tugas tuh lambat gitu.
kasih Pak Roha juga Bu Eli yang telah menyampaikan pendapatnya. Memang seperti itu Bapak Ibu, juga saya juga sama. Ini hal merupakan yang baru. Ya kita sama-sama belajar. Kita sama belajar bahwa belajar ya sedikit-sedikit kita belajar itu. Biasanya belajar dari kesalahan-kesalahan, kita belajar sedikit-sedikit. Insya Allah dengan ketekunan, dengan semangat pantang menyerah, insya Allah hal-hal yang tadi disampaikan Pak Roha, Ibu Eli itu bisa diatasi oleh kita. Kita akan mampu mengenal, setelah mengenal kita akan mampu menggunakannya. Itu kita kenal maka tak sayang itu ya Bu ya, itu seperti itu. Yang kedua itu sudah teknologinya yang sudah dikuasai juga sama, itu sudah bisa ditangkap. Dan terakhir Bu, sekarang Bapak dan Ibu mencoba untuk mengenal perangkat masing-masing baik laptop maupun gawainya. Kami beri waktu ini untuk pengerjaan ini 45 menit ya. Cukup lama 45 menit Bapak Ibu lah untuk mengerjakannya. Siap, Pak Ade, siap. Ya, ada yang sudah beres. Ya, alhamdulillah ada yang sudah beres. Silakan untuk ditampilkan. Bapak dan Ibu. Ya, yang mau menampilkan hasil Pak Asep saja. Ya, Pak Asep atau Bu ya, mangga. Ya, dicari dulu filenya, bentar. Ya. Nyari dulu filenya, ya. Jadi begini saja gambarannya. Ya. Yang ada di laptop saja. Ada ini, bentar Pak. Cari dulu ininya. Oh iya, yang ini yang Pak Cecep ya? Ya, coba. Ya, saya coba. Ya, Pak Cecep ya. Ya, hasilnya seperti itu. Ada suaranya Pak? Ada. Kemampuannya saya coba di tingkat 4. Ya, mudah-mudahan memenuhi. Beberapa yang sudah sedikit dikuasai, ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Word, Google Sheet, Google Slide, Google Meet sedikit gitu. Itu semua belum semua sempurna dikuasai, hanya sebatas dasar-dasarnya saja Pak. Sementara tantangan dalam mengoperasikan teknologi, saya merasa tertantang karena setiap fitur atau petunjuk selalu menggunakan bahasa Inggris. Itu yang menjadi tantangan, bahkan terkadang menyulitkan. Itu mungkin Pak yang saya laksanakan, yang saya isi tentang LKS tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep. Mungkin Pak Asep ya, itu LK yang satu. Yang satunya lagi Pak Asep sudah ada, sudah beres. Yang perangkat dalam itu Pak? Iya, perangkat dalam sudah ada. Ya, ada Pak. Ditayangkan nggak? Tayangkan Pak kalau ada, tayangkan. Boleh. Ya, yang itu Pak itu. Ya, ada. Ada. Kelihatan Pak? Ada. Ya. Ini komputer yang saya miliki Pak. Ini perangkat dalamnya atau spesifikasinya, sistem operasionalnya atau Windows 10. Kemudian versi EDSS-nya Windows NT 531, tipenya 32, yang bit ini 64 bit SL, kemudian prosesornya Intel Core i3, Pak. RAM-nya 4 GB, kemudian storage-nya IT 5400 RPM HDD-nya. Itu untuk laptop. Untuk gawainya ini yang kecil Pak. Sistem operasionalnya 9 Android 9.0, versi OS-nya WCDMA 2100, RAM-nya 2 GB, storage-nya ROM 32 GB. Barangkali itu yang bisa saya tampilkan. Ya, terima kasih Pak Asep. Berarti Pak Asep sudah mampu dan percaya, saya juga percaya Bapak dan Ibu sudah bisa untuk membuka perangkatnya masing-masing. Perangkat masing-masing
tentang tadi yang di laptop maupun yang di gawai. Nah, dengan mengenal tersebut kita bisa menggunakannya, apakah misalkan memasukkan aplikasi atau yang lainnya, apakah laptop kita atau komputer kita itu atau Android kita mampu untuk menampung aplikasi atau tidak. Nah, kalau melihat perangkat Pak Asep itu sudah cukup itu untuk aplikasi-aplikasi yang kita akan hadapi dalam sekolah penggerak itu dengan adanya fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang hubungannya dengan pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang kita bahas pada hari ini dalam kegiatan IHT pada hari ini. Pada hari ini kita telah belajar tentang pengenalan IT beserta perangkat-perangkat yang ada di luar atau dan di dalamnya. Juga Bapak dan Ibu sudah mampu dalam membuka akun rumah belajar itu. Rumah belajar alhamdulillah tadi salah seorang telah menyampaikan hasilnya. Itu saja yang kita bahas sekarang. Insya Allah untuk besok kita akan mempelajari tentang persiapan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menghadapi program sekolah penggerak. Itu saja Pak, saya sampaikan, permohonan maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam suasana pandemi seperti sekarang ini. Kita saling Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Cecep, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber yang terhormat, Pak Ade yang telah menyampaikan paparannya. Jelas mudah-mudahan kami dapat melaksanakannya secara baik di sekolah masing-masing. Kita tutup saja acara pertemuan ini pada sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.